Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikriana Hanifah, NIM 2018-34021. Saya mahasiswa semester 5 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester metodologi penelitian sastra yang diampu oleh Dr. Ifai Fatur Rahman. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, jelaskan perbedaan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tunjukkan artikel penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jawaban saya, di sini ada perbedaan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, penelitian kuantitatif yaitu mengukur fakta yang objektif, dan penelitian yang kualitatif mengonstruksi realitas sosial dan makna budaya. Yang kedua, perbedaannya ada terfokus pada variabel-variabel merupakan penelitian kuantitatif, dan penelitian kualitatif yang kedua ada berfokus pada proses dan peristiwa. Bagian ketiga, penelitian kuantitatif ada rehabilitasi adalah kunci, dan untuk penelitian kualitatif keaslian merupakan kunci. Untuk bagian keempat, penelitian kuantitatif ada bebas nilai, dan yang untuk penelitian kualitatif tidak bebas nilai. Untuk bagian kelima, penelitian kuantitatif ada tidak tergantung pada konteks, dan penelitian kualitatif itu tergantung pada situasi dan konteks. Untuk bagian keenam, penelitian kuantitatif ada terdiri atas kasus atau subjek yang banyak, dan untuk penelitian kualitatif terdiri atas beberapa kasus atau subjek, jadi hanya sedikit, tidak banyak seperti kuantitatif. Dan untuk bagian ketujuh ada menggunakan analisis statistik ini pada penelitian kuantitatif, dan untuk penelitian kualitatif bersifat analisis. Kemudian yang kedelapan, untuk penelitian kuantitatif ada peneliti tidak melihat, dan penelitian kualitatif peneliti memihak. Baik, ini adalah contoh artikel kualitatif, yaitu ada peningkatan menulis teks diskusi menggunakan model problem based learning di SMP Negeri 2 Pontianak. Dan untuk contoh artikel kuantitatif ada mengembangkan bahan ajar membaca biografi di SMA melalui analisis novel Biografi Sepatu Dahlan karya Eva Khofiana, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Solo. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis wacana kritis dan menggunakan teori analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis wacana baik lisan maupun tulis. Objek yang digunakan yaitu critical discourse analysis adalah bahasa. Sama halnya dengan analisis wacana discourse analysis. Namun dalam analisis wacana kritis tidak hanya aspek bahasa saja yang diteliti, namun termasuk pula konteks yang menyertainya. Mengutip apa yang dikemukakan oleh Fairclough dan Waddock, ada analisis wacana kritis dapat digunakan untuk menyelidiki bagaimana bahasa digunakan oleh kelompok sosial yang saling bertarung merebutkan kekuasaan. Melalui analisis ini dapat dibongkar maksud-maksud tertentu dari sebuah wacana. Oleh karena itu, analisis yang terbentuk selanjutnya disadari telah dipengaruhi oleh penulis dari berbagai faktor. Selain itu, harus didasari pula bahwa di balik wacana itu terdapat makna dan citra yang diinginkan serta kepentingan yang sedang diperjuangkan. Ini menurut Dharma 2013 halaman 49. Yang ketiga, artikel yang saya buat alhamdulillah sudah sampai pada bagian pembahasan, dan tinggal bagian saran dan kesimpulan. Kemudian nanti untuk bahan referensinya berikutnya. Kemudian jelaskan perbedaan antara data primer dan data sekunder pada penelitian. Perbedaan data primer dan sekunder. Yang pertama ada definisi. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utama, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan melalui sumber primer dan tersedia untuk peneliti gunakan untuk penelitiannya sendiri. Perbedaan utama antara dua definisi ini adalah kenyataan bahwa data primer dikumpulkan dan dari sumber data utama, sedangkan data sekunder tidak. Yang kedua ada jenis data. Jenis data yang disediakan oleh data primer bersifat real time, sedangkan data yang disediakan oleh data sekunder bisa dikatakan sudah basi. Meskipun masih relevan untuk digunakan selama belum ada data terbaru yang dikumpulkan, peneliti dapat memiliki akses ke data terbaru saat melakukan penelitian primer yang mungkin tidak terjadi pada data sekunder.
Yang ketiga ada proses. Peneliti biasanya terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data primer, sedangkan data sekunder cepat dan mudah dikumpulkan. Yang tidak melibatkan peneliti secara langsung dalam pengumpulannya, hal ini disebabkan penelitian primer sebagian besar bersifat longitudinal. Yang keempat ada ketersediaan. Data primer tersedia dalam bentuk mentah, sedangkan data sekunder tersedia dalam bentuk olahan. Artinya, data sekunder biasanya tersedia untuk publik dalam bentuk yang sederhana agar dapat dipahami oleh orang awam, sedangkan data primer biasanya mentah dan harus disederhanakan oleh peneliti. Yang kelima ada alat pengumpul data. Data primer dapat dikumpulkan dengan menggunakan survei dan kuesioner. Sementara data sekunder bisa dikumpulkan dari jenis dokumen-dokumen yang tersimpan di perpustakaan dan lain-lain. Saat pengumpulan data primer, peneliti mencari alat yang dapat digunakan dengan mudah dan dapat mengumpulkan data yang andal. Yang keenam ada sumber. Sumber data primer meliputi biasanya survei, observasi, eksperimen, kuesioner, fokus grup, wawancara, dan lain-lain. Sedangkan sumber data sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, halaman, web, blog, dan lain-lain. Sumber-sumber ini secara eksplisit bervariasi dan tidak ada titik temu antara sumber data primer dan sekunder. Yang kelima, jelaskan perbedaan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur pada penelitian Anda. Karena di penelitian saya tidak melibatkan wawancara antar orang, jadi ini ada perbedaan antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur pada penelitian. Yang pertama ada dasar untuk perbandingan. Sini ada berarti untuk wawancara terstruktur adalah wawancara di mana seperangkat pertanyaan yang telah ditentukan sebelum disiapkan oleh pewawancara sebelumnya. Untuk wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur mengacu pada wawancara di mana pertanyaan yang akan diajukan kepada responden tidak ditetapkan sebelumnya. Yang kedua ada bagian pengumpulan data. Untuk wawancara terstruktur ada kuantitatif, dan untuk wawancara yang tidak terstruktur ada kualitatif. Untuk bagian penelitian, wawancara terstruktur menggunakan deskriptif dan wawancara tidak terstruktur menggunakan penyelidikan. Untuk bagian jenis pertanyaan, wawancara terstruktur menggunakan pertanyaan tertutup, dan sebaliknya untuk wawancara tidak terstruktur menggunakan pertanyaan terbuka. Kemudian bagian faktor dievaluasi. Untuk wawancara terstruktur menggunakan eksplisit dan wawancara terstruktur menggunakan implisit. Kemudian di bagian digunakan oleh wawancara terstruktur menggunakan positivis dan bagian wawancara tidak terstruktur menggunakan penafsir. Kemudian terakhir ada bagian aplikasi. Untuk bagian aplikasi ini hanya terdapat pada wawancara terstruktur. Jadi untuk wawancara tidak terstruktur itu tidak ada. Dan ini yang ada di wawancara terstruktur yaitu untuk memvalidasi hasil ketika jumlah kandidat cukup besar. Kemudian nomor 6, jelaskan perbedaan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang pertama ada faktual dan asli. Kemudian data primer berasal dari peneliti pertama. Data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan. Data primer mengacu pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya. Kemudian ada proses pengumpulan data langsung di lapangan. Ini data primer. Data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. Biasanya data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Jadi di sini nanti peneliti datang langsung ke tempat di mana peneliti melakukan survei ke lapangan. Kemudian ada membutuhkan sumber daya seperti waktu, tenaga, biaya yang besar. Jadi di sini berasal dari peneliti sendiri. Kemudian data sekunder. Ada hasil analisis dan interpretasi dari data primer atau data yang berkaitan dengan masa lalu. Kemudian ada berasal dari peneliti sebelumnya. Jadi di sini datanya itu berasal dari peneliti sebelumnya. Kemudian data sekunder mungkin telah dikumpulkan sesuai dengan persyaratan penyelidikan pemilik. Data sekunder adalah data yang sudah ada yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya. Kemudian ada proses pengumpulan data tidak langsung ke sumbernya. Proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan. Peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, institusi,
buku, artikel jurnal, catatan internal, organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber daya yang dibutuhkan seperti waktu, tenaga, dan biaya relatif tidak besar, cepat, dan mudah. Berarti ini beda sama data yang pertama tadi. Lebih besar data primer daripada data sekunder. Kemudian ada data sekunder cenderung lebih praktis, mudah, dan cepat didapatkan karena bisa diperoleh dari berbagai macam sumber dengan akses yang mudah. Kemudian nomor 7 ada apa perbedaan antara validitas dan rehabilitas pada penelitian. Yang pertama ada bagian definisi. Validitas mengacu pada sejauh mana suatu tes mengukur dan apa yang diklaim untuk mengukur. Kemudian ada rehabilitas di sini. Rehabilitas mengacu pada konsistensi hasil tes. Kemudian ada bagian pengukuran. Di sini validitas mengukur apakah sejauh mana klaim tes untuk mengukur tercapai. Kemudian ada reliabilitas mengukur apa tes memberikan hasil yang konsisten pada hasilnya. Kemudian ada bagian jenis. Validitas menggunakan ada dua jenis, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Untuk yang reliabilitas memiliki dua jenis juga, yaitu ada reliabilitas internal dan reliabilitas eksternal. Kemudian nomor 8, jelaskan penerapan dari heuristik dan hermeneutik pada penelitian Anda. Dalam menerapkan heuristik tidak menghiraukan kelengkapan atau kesempurnaan teks atau kondisi gramatikal, sehingga apresiator dapat menambahkan ataupun mengurangi bentuk gramatikal yang ada guna mengemukakan makna yang terkandung dalam teks karya sastra itu sendiri, digunakan dalam menganalisis makna dari sebuah puisi. Hermeneutik adalah dengan mengkaji makna melalui pembacaan yang berulang-ulang dengan meramalkan makna yang terkandung secara tersirat pada karya sastra itu sendiri dengan menggunakan segenap pengetahuan yang dimiliki. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.